Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur buat hari yang baru. Kami mau terus mengasihi Tuhan seumur hidup kami dalam nama Yesus. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membantu bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih.
bersyukur padamu. Haleluya, haleluya. Oh, terpuji namamu Tuhan, terpuji namamu. Bentuklah hati kami sesuai kehendak-Mu. Kirana marana 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 marana-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kirana marana 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 marana. Marana 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 mase. Kirana marana 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 marana-Mu. Terpuji namamu. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, terpuji namamu. Haleluya, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya. Shalom, saudara terkasih dimanapun Anda berada. Jumpa kembali dengan saya di hari yang luar biasa. God
is good all the time, and all the time God is good. Ya, Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita hebat, Tuhan kita ajaib. Dan saya yakin dan percaya orang-orang yang hidup dalam kebenaran, yang takut akan Tuhan, yang ada di jalur Tuhan, saudara, tidak akan pernah takut masa depan saudara dan saya, karena Tuhan selalu menyertai. Amin. Saudara siap untuk mendengar firman Tuhan hari ini? Saudara siap untuk mengimani firman Tuhan hari ini? Ya, mari sama-sama saudara terkasih dimanapun Anda berada, kita akan baca bersama-sama firman Tuhan. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Saya baca buat saudara terkasih. Perikopnya persaudaraan yang rukun. Ayat pertama, nyanyian Ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ayat 2 menulis, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Dan yang ketiga, firman Tuhan menulis, seperti embun di gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Yes, 3 ayat yang luar biasa saya akan bagikan pada saat ini. Tadi perikop saudara sudah baca, persaudaraan yang rukun. Ya, saya memberi tema firman Tuhan saat ini, saudara, the Lord has promised to bless His people. Yes, artinya firman Tuhan tema pada saat ini saya ambil di ayat 3, saya kutip dari CAV, mengatakan apa? Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Jadi the Lord has promised to bless His people. Intinya saudara, firman Tuhan pada hari ini, saudara baca di ayat pertama, sungguh alangkah baiknya dan indahnya. Alangkah baik dan indah apabila saudara hidup rukun. Ya, mari saya percaya dimulai dari keluarga kecil, dimulai dari sebuah family ya, rumah tangga yang sudah diberkati, kemudian beranak cucu. Saudara, saya ingin sharing pada saat ini ada sebuah kesaksian yang hebat, yang luar biasa saudara. Beberapa waktu yang lalu ada seorang hamba Tuhan saudara, hamba Tuhan yang tentunya diurapi oleh Tuhan dan dipakai oleh Tuhan saudara. Beliau menghadiri sebuah undangan saudara, undangan KKR di salah satu kota. Ketika KKR itu berlangsung, banyak sekali anak muda saudara yang hadir. Dan ketika beliau mengundang untuk altar call, di situ saudara maju seorang pemudi, seorang gadis saudara maju ke depan, dan anak itu saudara menangis begitu kuat ya saudara ya. Dan ketika beliau menangis, beliau dilayani oleh pelayan-pelayan. Dan sesudah selesai hamba Tuhan itu saudara menyampaikan kebenaran, sesudah selesai KKR itu berlangsung, anak itu sharing dengan hamba Tuhan tersebut. Saudara simak baik-baik. Dan ketika ditanya oleh hamba Tuhan itu, mengapa, oh maaf saudara, kamu kesini diajak oleh siapa? Beliau katakan, saya kesini diajak oleh teman saya, yang tentunya saya datang ke KKR ini adalah pertama kali buat saya, dan saya belum kenal siapa itu Yesus Kristus Tuhan. Saya belum pernah dengar kebenaran, tetapi hari ini teman saya mengajak saya untuk mendengar kebenaran tentang Yesus. Dan ketika tadi firman Tuhan disampaikan dan saya diundang, semua jemaat diundang untuk didoakan, hati saya begitu tergerak sekali untuk maju ke depan dan untuk didoakan oleh pastor. Beliau sampaikan seperti itu saudara.
Dan ketika dilayani, pastor ini bertanya, kalau begitu kamu ingin mengatakan apa yang kamu ingin sharing, apa yang kamu dapat ketika tadi kamu mendengar kebenaran. Dan dikatakan oleh anak ini, saya benar-benar membenci papa saya, orang tua saya. Wow! Ketika dikatakan demikian bahwa dia begitu benci kepada orang tuanya dan ditanya oleh pastor, mengapa engkau membenci? Anak ini katakan, setiap kali ada kesalahan kecil atau apa saja di dalam keluarga, selalu saya dikata-katain, selalu perkataan kutuk keluar. Saya bukan diberkati, tetapi saya dikutuki. Saya dikatakan berbagai-bagai makian yang tidak enak dan membuat hati saya bertahun-tahun luka. Padahal saudara firman tadi tulis apa? Sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Kerukunan saudara dimulai dari keluarga kecil. Kerukunan dimulai dari rumah tangga. Dan rumah tangga adalah role model di mana anak-anak melihat dan menjadi teladan adalah kedua orang tua tentunya. Tetapi anak ini mengatakan sekian tahun anak ini terluka oleh perkataan orang tuanya. Wow, sakit saudara, anak ini katakan. Dan anak ini menangis karena apa saudara? Karena dia sulit sekali mengampuni orang tuanya, terutama papanya. Karena kata-katanya menyakiti hati anak ini. Anak ini pun anak wanita saudara. Jadi kalau dikasari pasti saudara kita memiliki hati yang lembut. Di hati ini terasa apa saudara? Sakit. Firman Tuhan menulis di ayat kedua. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut. Yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Artinya saudara, kebahagiaan itu terjadi, sukacita itu, damai sejahtera itu turun ketika kita rukun. Tetapi seperti anak gadis ini, dia mendengar segala sesuatu, dia merasa hidupnya tidak berharga karena tidak dicintai. Saudara, dimulai dari keluarga kecil. Dan hari itu saudara, luar biasa ya, bukan kuat dan hebat hamba Tuhan ini, dan bukan kuat dan hebat temannya yang mengajak, tapi Tuhan tahu hati anak ini dan Tuhan ingin menyelamatkan anak ini, dan Bapa di sorga ingin menyelamatkan keluarga ini supaya mereka mengenal kebenaran dan percaya kepada Kristus supaya mereka hidup rukun. Ya, singkat saudara cerita, ketika selesai sharing dengan hamba Tuhan ini, anak ini didoakan saudara secara pribadi. Ketika anak gadis ini didoakan, dilayani secara pribadi saudara, maka anak ini mengalami impartasi kuasa Allah yang tidak terbatas. Dia mengalami sesuatu yang dia katakan dia tidak pernah rasakan sebelumnya, bahwa ada damai sejahtera yang tidak akan pernah bisa dibayar. Ada sukacita yang melimpah-limpah, padahal saudara dia harus pulang ke rumah, harus jumpa dengan orang tuanya, harus jumpa dengan papa mamanya, dan dia berpikir akan terjadi hal yang sama. Sungguhkah Tuhan itu ada? Sungguhkah Tuhan Yesus itu nyata? Sungguhkah Tuhan sanggup menolong beban hidupnya yang begitu menghimpit dan membuat dia terluka? Tetapi saudara lihat, firman Tuhan kalau diberitakan di altar Tuhan, siapapun yang Tuhan percayakan, dimanapun Tuhan utus saya dan saudara, dimanapun Tuhan tempatkan, ketika firman Tuhan diberitakan, ketika firman Tuhan disampaikan dalam kebenaran, maka firman itu tidak akan berlalu dengan sia-sia, tapi firman itu akan tertanam dan firman itu akan menghasilkan yang berdampak dan berbuah. Saudara tahu, ketika anak ini selesai didoakan, dan anak gadis ini pulang ke rumah. Ketika dia pulang ke rumah saudara, orang tuanya sedang tidur. Dan saudara tahu apa yang anak ini kerjakan? Ketika dia masuk di kamar orang tuanya saudara terkasih, anak ini saudara menangis saudara. Menangis sejadi-jadinya. Ya, dan dia katakan dia pegang, dia cium kaki papa mamanya saudara. Dan dia sujud. Dan dia katakan, papa mama,
Aku sangat membenci, terutama papa. Aku sangat membenci. Aku benci sekali sama papa. Anak ini katakan, tetapi Pak, hari ini aku sudah dengar ada firman Tuhan yang penuh kuasa. Hari ini aku sudah terima kebenaran. Hari ini aku sudah dengar janji Tuhan lewat firman Tuhan. Kalau papa dan mama dan keluarga percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, maka dosa saya dan papa dan keluarga ini diampuni sungguh-sungguh. Dan keluarga kita akan dipulihkan. Bukankah janji firman Tuhan? Bukankah firman Tuhan hari ini menulis persaudaraan yang rukun membuat segala sesuatu itu indah, saudara? Ya. Dan sejak hari itu, saudara, orang tuanya kaget. Orang tuanya nggak menyangka kalau anak ini luka batin bertahun-tahun. Dan mulai malam hari itu terjadi apa, saudara? Pemulihan totalitas. Dan saudara tahu, tidak sampai 1 bulan kemudian anak ini telepon kepada pastor yang sudah melayani. Dan beliau nangis sejadi-jadinya. Pastor tanya, apakah engkau masih dimaki? Apa engkau masih dibenci? Apa engkau masih dimarahi? Tapi anak ini katakan, pastor, hari itu juga, malam itu juga, keselamatan sudah terjadi atas keluarga kecilku. Keluarga kecilku mengalami Tuhan. Keluarga kecilku mau mengenal kebenaran. Dan keluarga kecilku mau tahu, mau belajar siapa itu Yesus Kristus Tuhan. Yes, firman Tuhan menulis, saudara, 1 orang benar dalam rumah diselamatkan, maka seluruh keluarga itu diselamatkan. Amin, saudara. Dan ayat yang terakhir, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kunci firman Tuhan hari ini, saudara, the Lord promise to bless his people. Artinya kalau saya dan saudara hidup rukun, hidup damai, saling memaafkan, saling mengerti, dan saling mengampuni, maka berkat-berkatnya dicurahkan atas keluarga dan rumah tanggamu. Ayo yang belum mengampuni, yang belum melepaskan pengampunan, mari hiduplah rukun, hiduplah damai, maka berkat Tuhan turun atasmu. Demikian firman Tuhan, saudara. Pada hari ini saya percaya keluarga yang rukun pasti terima berkat dari barat, utara, timur, selatan. Terpuji nama Tuhan Yesus. Bapak, kami bersyukur firman Tuhan ini dimeteraikan, tinggal tetap dan jadi atas kami. Keluarga besar Gereja Allah Baik dimanapun berada, hidup rukun, hidup damai, dan saling mengampuni dan saling mengasihi. Terpuji nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.